Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Farid dan selamat datang di Ruang Tengah. Persembahan dari Cari Ustadz, platform yang menghubungkan teman-teman dengan ustadz dan ustazah yang kompeten dan juga ramah. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai yang juga bisa membawa manfaat di bulan Ramadan ini tentang bertraveling. Saya tidak akan sendirian karena saya akan kedatangan satu ustazah dari Cari Ustadz, yaitu Ustazah Ina Salma Febriani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Kak Hana? Ustazah? Alhamdulillah sehat. Masih berpuasa Ustazah? Masih dong Kak Hana. Insya Allah Insya ya. Allah. Ustazah ini adalah dosen UIN Maulana Hasanuddin Banten ya Ustazah ya. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bertraveling. Jadi Ustazah, aku itu aktif di Modestock. Ini Modestock itu menghubungkan teman-teman di industri modest fashion. Di mana rata-rata pemainnya adalah muslimah perempuan yang selain sibuk sebagai ibu rumah tangga juga punya karir sebagai entah desainer, entah ya brand owner ataupun bekerja di brand-brand tersebut. Rata-rata perempuan kan. Misalnya kalau dia harus foto di luar negeri gitu. Sementara kita kan sering diajarkan ketika bertraveling harus bersama mahram. Nah ini definisi mahramnya tuh sebatas mana dan boleh gak sih dalam mengerjakan kewajiban kita sebagai business owner, harus melakukan bisnis trip keluar, siapa saja yang boleh ikut mendampingi kita. Oke, pertanyaan yang menarik ya, karena jalan-jalan menjadi trendsetter zaman sekarang betul. banget ya. Dan sekarang gitu. jalan-jalan traveling bukan lagi sekedar healing, tapi juga bisa menjadi bisnis tadi ya, bisnis trip ya, menghasilkan cuan ya, insya Allah. Cuan. Gitu. Oke, mensupport ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga, oke. Tapi kita lihat dulu dari konteks Quran ya Kak ya. Apakah Quran memang secara spesifik menyebutkan jalan-jalan atau traveling gitu. Ternyata ada sangat banyak ayat yang menyebutkan tentang konteks jalan-jalan Kak Hana. Itu dulu yang kita bahas ya. Yang pertama ada lafaz saro. Saro. Yang kedua ada lafaz rihlah. Dua-duanya diartikan sebagai menelusuri, menyusuri, jalan-jalan gitu ya, sama ya. Tapi dua kata ini definisi berbeda. Kalau saro itu lebih kepada jalan-jalan yang mendekatkan kita kepada ibroh atau lebih bikin kita jadi berpikir atau kontemplatif traveling gitu ya. Kontemplatif. Jadi kita kayak mikir, oh ya ternyata Allah menciptakan ini sebagai tanda kebesaran Allah ya. Nah itu namanya saro. Nah, kalau rihlah itu lebih kepada jalan-jalan yang sifatnya bisnis trip tadi, perdagangan, dan ini dipraktikkan oleh orang-orang Quraisy. Nah, ayatnya yang jelaskan li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Jadi orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan Kahana, punya habit kalau mereka itu di musim panas, mereka itu ke Syam berdagang. Kalau di musim dingin mereka ke Yaman. Gitu, dan seringkali mereka melakukan perjalanan itu untuk mencari uang gitu ya, bisnis trip tadi agar bisa menghidupi keluarganya gitu, yang menjadi tanggungan mereka. Dan ini sudah menjadi kebiasaan. Karenanya Al-Quran menyebutkan kok ya isyarat jalan-jalan ini nggak salah dan boleh mubah bahkan. Yang salah ini ketika kita jalan-jalan yang terlalu memaksakan diri. Ya nggak punya uang tapi kita over budget akhirnya minjem misalnya ya Kak ya, atau pay later ya. Atau misalnya kita jalan-jalan tidak ditemani mahram tadi Kak Hana bilang. Nah ini penting. Lalu apa batasan mahram tadi yang Kak Hana sampaikan gitu ya. Jadi mahram itu ada dua Kak. Ada mahram mu'abbadah yang memang selama-lamanya nggak boleh kita nikahi, itu haram. Misalnya kita sama ayah, kita sama adik laki-laki kita gitu ya, kita sama anak laki-laki gitu ya, itu mu'abbadah, selamanya nggak boleh dinikahi gitu ya. Yang kedua haram karena memang status pernikahan atau persusuan tadi ya, persusuan misalnya kita punya saudara sepersusuan, nah itu nggak boleh kan dinikahi, haram selamanya gitu ya, karena memang hal itu yang membuat kita menjadi tidak boleh menikah gitu ya. Artinya bahwa di mana konteks atau titik temu antara perjalanan traveling tadi dengan mahram ya, para ulama juga berbeda pendapat Kak Hana. Ya, jadi tidak semuanya mengharamkan, tapi tidak semua ulama juga membolehkan. Nah, ini dilihat dari konteks perjalanan kita kemana, ya tujuannya apa, aman nggak selama di perjalanan,
Nah, karena ulama-ulama yang mengharamkan, teman-teman, ini karena konteks di zaman itu kondisinya nggak aman Kak Hana. Khawatir jalan sendirian malah menjadi bahaya buat dia itu. Karena sekarang yang lagi tren lagi adalah trip. Jadi kan kalau tadi dibagi dua, ada yang rihlah, tujuannya untuk kontemplasi gitu ya, semakin mensyukuri tafakur, semakin mensyukuri kebesaran Allah gitu ya. Yang kedua adalah bisnis trip. Nah, seringkali juga yang jadi tren sekarang adalah bisnis trip sekaligus girls trip. Ya, jadi perempuan-perempuan atau nggak para pebisnis wanita trip bareng-bareng dalam rangka ya bisa rihlah juga, bisa juga bisnis trip gitu, karena kan biasanya yang ngerti bisnis fashion muslim ya perempuan, jadi mereka trip dalam rangka mungkin bisnis dan juga survei, membandingkan gitu. Tapi kalau misalnya berangkatnya sama para suami kayaknya mungkin gak relate gitu ya. Kasihan suaminya gitu. Di samping biayanya juga jadinya lebih membengkak gitu ya. Sejauh mana sih kita bisa trip dalam rangka dua hal tadi gitu, dan siapa yang bisa membenarkan ini gitu. Oke. Kita bisa lihat dari perspektif imam-imam yang membolehkan. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim yang mengatakan bahwa nanti akan ada suatu zaman, kata Nabi, di mana para perempuan ini berjalan jauh ya, dan mereka menunaikan ibadah haji tanpa rasa takut sedikit pun gitu. Artinya ini diklaim sebagai hadis yang membolehkan perempuan trip ya dengan temannya sesama perempuan misalnya. Dengan catatan aman tadi berarti. Ya, dengan catatan aman, kemudian sesuai dengan izin suami. Oke, sesuai dengan izin suami atau wali yang kalau kita belum menikah gitu ya, atau orang tua. Yang ketiga, perhatikan bahwa ketika jalan-jalan itu jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mafsadat atau yang berbahaya. Nah, jadi perjalanan yang ditujukan sebagai jalan-jalan yang berbahaya ini malah haram, jangan dilakukan. Misalnya terlibat penjualan narkotika misal, nauzubillah gitu ya. Nah, ini malah nggak boleh trip yang seperti ini gitu. Jadi Islam membolehkan tapi dengan batasan gitu, membolehkan tapi dengan tanggung jawab kita. Nah, apalagi dalam konteks perempuan, misalnya jangan sampai kita memanfaatkan atau melakukan hal-hal yang sifatnya menjadi murka Allah. Misalnya jadi gibah gitu kan ya, jalan-jalan nih perempuan kan emang nggak bisa lepas dari ngomongin orang gitu ya. Insya Allah kita dijauhkan gitu ya. Jadi jangan sampai jalan-jalan ini menjadi time untuk ngebahas orang lain gitu. Nah, jadi konteks pembahasan selama melakukan trip itu juga harus dibatasi gitu ya. Jangan sampai gara-gara perempuan udah ketemu perempuan di negeri lain gitu ya, lagi liburan justru memancing jadi gibah gitu ya. Betul sekali. Itu tapi harus sebenarnya ada gak sih di Al-Quran kayak batasan waktu? Minimal berapa hari atau maksimal berapa hari, atau ada nggak cerita Nabi yang menggambarkan kalau ya nggak boleh lama-lama, atau justru nggak apa-apa lama-lama selama masih dalam konteks itu? Iya, jadi seringkali ini yang ditemukan oleh perempuan ya. Saya kira apalagi kalau perempuan bekerja yang terikat dengan pekerjaannya, perginya itu juga lama. Misalnya dapat beasiswa studi luar negeri, kan belum membolehkan misalnya bawa pasangan sama anak. Nah, ini memang jatuhnya harus komunikasi lagi dengan pasangan. Ya, kenapa? Karena hadis-hadis yang sudah kita baca, yang sudah kita ketahui tidak membatasi hari secara spesifik. Ya, misalnya Ibnu Abbas ini melarang ya, tidak boleh perempuan pergi tanpa mahramnya berapapun harinya misalnya. Ada lagi imam yang membolehkan boleh-boleh aja tapi jangan lebih dari 3 hari misalnya. Tapi kan kalau balik dari konteks kebutuhan kita kan nggak sama ya Kak ya. Ya misalnya perempuan yang memang karirnya sebagai pegawai negeri, ketika dia harus tugas dan nggak bisa bawa pasangan, lalu anak-anak saya sama siapa di rumah, itu kan harus komunikasi dengan pasangan yang support kita atau ART atau siapapun yang kita delegasikan tugas kita di rumah kan Kak Hana. Sekali lagi minta izin suami, jelaskan perjalanan ini untuk apa, gitu ya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, gitu. Kemudian tetap keep in contact gitu ya, touch ya. Jadi suami, anak kabarin selagi memang kita nggak bisa. Komunikasi harus tetap berjalan lancar gitu ya. Tetap berjalan. Kalau misalnya sudah menikah gitu, izin suami kan yang paling penting gitu. Kalau izin keluarga gitu, karena kan ketika sudah menikah, misalnya meninggalkan anak-anak gitu, selain izin suami, siapa lagi sih, kan suka juga tuh ada pertentangan. Nenek kakeknya gak tega, masa sih cucu-cucunya ditinggalin gitu ya. Betul ya. Jadi kalau dalam konteks sudah punya anak, saya rasa semua perempuan, semua ibu pasti berat
Gak ada ya, relate ya Kak. Aduh dengan anak 3 hari doang padahal gitu ya. Tapi aduh gimana nanti, pas lagi ngurus anak pengennya liburan. Begitu liburan yang ditelepon anak-anak juga, yang dibelanjain oleh-oleh anak-anak gitu juga kan. gitu ya. Jadi sebaiknya disampaikan ke orang tua. Apalagi kita menitipkan anak-anak kita, nggak ada RT misalnya, kita nitip anak-anak sama orang tua. Pastikan kebutuhannya apa aja. Ya, misalnya anak kita harus sekolah, siapkan dulu nih buat 3 hari seragamnya, snack-snack kebutuhan dia. Mungkin ada uang yang harus juga dikeluarkan. Jangan sampai justru kita nitipin anak tapi merepotkan orang tua yang sudah tua juga gitu kan, kasihan. Berarti ridho dari support system juga penting ya. Penting ridho banget. Ikhlas gitu. Jadi sebelum kita meninggalkan, kita menitipkan entah itu rumah, menitipkan anak gitu. Ridho dari keluarga, dari itu orang tua juga penting ya. Penting banget dan biasanya melancarkan perjalanan juga sih Kak. Karena kan mereka mendoakan ya, merestui kita pergi. Jadi ringan gitu ya, melepas kita. Tapi beda kalau misalnya, aduh aku mau liburan sama teman-teman aku, suami gak izin atau ada aja kendalanya pasti Kak. Gitu. Ya jadi seringkali memang ya sebagai ibu, fitrah kita memang di keluarga. Hati kita cenderung pasti di rumah dengan pasangan dan keluarga kita. Tapi seringkali kan juga kita pengen ya sama teman-teman kita ya, dibagi aja waktunya, di manage. Jadi jangan sampai jadi konflik. Tapi kata imam ini boleh gitu ya. Gitu. Mau berargumen kata imam siapapun tetap izin dan ridho suami juga orang di rumah itu lebih penting gitu ya. Izin suami penting. Bahkan ada imam yang menyatakan ketika perempuan keluar rumah jangan sampai bertabarruj. Jangan berlebihan. Make up-nya, pakaiannya gitu. Dijaga betul. Dan ini kan memang ya hari-hari sekarang pembahasannya udah bisa gitu. panjang nih. Ukuran bertabarrujnya gimana? Padahal kan kadang-kadang sekarang semua harus diposting gitu ya, bersosial media gitu. Ini ada tujuannya gitu. Ya itulah tantangan kita yang hidup di era digital ini, yang semuanya harus terlihat gitu ya, harus ditampakkan gitu. Tapi seringkali pula kita minta sama Allah, ya Allah semoga dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang memang membuat mudarat ke diri kita dan keluarga kita. Kalau emang kata suami janganlah, kan kamu sudah tugas terus ya sama teman-teman, boleh gak ditunda karena kita butuh kamu di weekend. Ya udah, itu ikhlaskan karena pasti akan ada kesempatan di mana nanti akan Allah ganti kok kebersamaan yang sama teman-teman kita hilang karena anak kita masih kecil gitu, karena nggak bisa kemana-mana, itu akan Allah ganti nanti di waktu yang tepat gitu. Dan kita nggak pernah tahu ya, jangan-jangan rezeki dan berkahnya ya udah di rumah dulu aja gitu ya, mungkin harus menunggu dulu gitu ya. Jadi kuncinya harus pergi bersama mahram. Definisi mahram itu adalah yang tidak bisa dinikahi, tapi juga kita boleh berpergian tidak bersama mahram asal dengan tujuan yang jelas ya. Tujuan jelas dan baik. Tujuan yang jelas pertama misalnya untuk mensyukuri kebesaran Allah. Satu lagi bisnis trip tadi dengan catatan sudah mendapatkan ridho sepenuhnya dari orang-orang rumah. Mulai dari anak, orang tua, terus suami gitu ya. Dan yang ketiga tidak berlebih-lebihan berarti ya. Tidak berlebihan, termasuk berlebihannya sebenarnya bukan tabarruj aja, kalau boleh saya luruskan di sini, tidak berlebihan dalam menampakkan apa yang kita punya. Entah itu harta, entah itu sifatnya materi ya. Flexing yang sekarang kita kenal misalnya ke anak itu kan padahal seringkali juga kita mau liburan cuman biar posting-posting aja gitu. Iya, tapi seringkali juga godaan untuk menampakkan juga lebih deras gitu. Karena ada gak sih Ustazah, ada gak ya doa yang misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kita pergi ke sana semoga lebih banyak memberikan manfaat positif dibandingkan negatifnya gitu. Rasulullah memberikan tuntunan, doanya adalah Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Itu cukup, la haula wala quwata illa billah. Doa itu dulu sebelum keluar rumah. Bukan hanya saat kita mau trip jauh, sesimpel kita mau keluar ke warung, ke Alfamart gitu ya. Berdoa minta perlindungan sama Allah. Artinya kita mewakilkan diri kita kepada Allah, karena kita nggak tahu perjalanan ini akan gimana, kita akan dapat tantangan apa, akan dapat ujian apa. Semoga kita tetap sabar dan mau menjadikan perjalanan itu sebagai hal yang bisa kita lakukan dengan di jalan kebaikan. Jadi Bismillahi tawakkaltu, semoga perjalanan ini bukan sekedar berpamer-pamer gitu ya, tapi bisa membawa kebermanfaatan bagi diri kita dan juga mungkin bagi mereka siapapun yang nanti mungkin kita posting, kita lihat melihat gitu ya. Betul. Satu hal lagi karena juga penting, ketika kita sebelum trip itu minta sama Allah, ya Allah berikan saya orang yang baik
yang mungkin akan saya temui di sana. Teman yang baik ini perlu sih Kak Hana gitu, karena berulang kali saya perjalanan kayak misalnya conference, aduh sendirian misalnya. Terus kemudian di sana nggak ada teman gitu ya. Ya Allah ketemuin aja dengan teman-teman yang baik, yang sevisi, sekamar akhirnya sama mereka gitu ya. Itu saya rasa perlu disampaikan, minta langsung sama Allah dengan bahasa kita aja, ya Allah kasih teman yang baik ya nanti di sana misalnya. Jadi sebenarnya tidak hanya dalam traveling ya, tapi setiap saat ya benar berarti ya, setiap saat kita keluar rumah pertemukanlah kita dengan orang-orang yang baik gitu ya, atau enggak orang-orang yang bisa membawa kita pada kesolehan kayaknya. Betul Kak, itu mintanya gitu ya. Sebelum perjalanan ini pun ya Allah hari Senin saya mau tampil lagi nih cari Ustadz, ya semoga saya ketemu orang-orang yang baik ya, yang positif. Dan semoga saya juga bertemu dengan Ustazah ini membuka silaturahim kita ya. Silaturahim kita menuju pertemanan yang lebih mendekatkan kita kepada Allah ya Ustazah. Insyaallah. Masya Allah, makasih Ustazah. Semoga ini memberikan jawaban pertanyaan teman-teman nih yang punya kesibukan di luar kesibukannya menjadi ibu rumah tangga. Semoga manfaat nih percakapan kita sore hari ini. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya di Ruang Tengah karena akan ada topik-topik menarik lainnya. Saya Hana Farid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.